Nah, yang kedua, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, begitu juga orang-orang HTI atau HT secara umum, Hizbut Tahrir secara umum, mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada perkataan para ulama sampai berakhirnya abad pertama Hijriah yang mengatakan qadha dan qadar dalam satu rangkaian kalimat. Ya, mereka mengatakan, pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah jilid 1 halaman 64, mereka mengatakan, dan ini kemudian diviralkan oleh para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa penggunaan dua kata qadha dan qadar secara bersamaan dalam satu kalimat ini tidak pernah dikatakan oleh siapapun, tidak pernah digunakan oleh seorang pun, tidak dalam Al-Quran kata mereka, tidak juga dalam hadis, tidak juga dalam perkataan para ulama, kecuali setelah berakhirnya abad pertama. Nah, ini perkataan ini muncul ya dari kalangan mereka karena pengetahuan mereka yang tidak mendalam terkait dengan akidah. Padahal di berbagai kitab para ulama dikatakan, misalkan diriwayatkan dari Sayyiduna Al-Hasan ibnu Ali, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan ini disebutkan di berbagai kitab, diriwayatkan di berbagai kitab. Beliau mengatakan, "Man lam yu'min bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi faqad kafar." Ya, di dalam hadis memang tidak ada penyebutan kata qadha dan qadar dalam satu rangkaian, tidak ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hanya dikatakan apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tetapi kalau di dalam hadis tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada, bukan berarti di dalam perkataan para ulama tidak ada. Buktinya ini sahabat Rasulullah yang sekaligus cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yu'min bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi faqad kafar." Barang siapa yang tidak beriman kepada qada Allah dan qadarnya, yang baik maupun yang buruk, kata beliau, maka ia telah kafir. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, lahir pada tahun 80 Hijriah, berarti beliau menangi abad pertama dan menangi abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan, wal qada'u wal qadaru wal masyiatu sifatuhu ta'ala fil azali bila kaif. Qada dan qadar serta kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah pada azal, tanpa boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, kemudian orang-orang Hizbut Tahrir ya, yang nomor 3, bisa dibaca di poin nomor 3. Orang-orang Hizbut Tahrir selalu menyatakan bahwa kami punya konsep mengenai qadha dan qadar yang berbeda dengan seluruh apa yang pernah dibawa oleh para ulama sebelumnya, yang berbeda dengan seluruh apa yang telah diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Konsep kami mengenai takdir, kata orang-orang Hizbut Tahrir, ini konsep yang paling bagus, konsep yang tidak ada duanya, kata mereka. Berbeda dengan konsep takdir yang telah diajarkan oleh para ulama, seluruh ulama di seluruh dunia, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada membawa konsep takdir yang sebagus yang kami bawa. Nah, ini pengakuan dari mereka bahwa apa yang mereka katakan ini menyalahi ijma' para ulama. Mestinya kalau dalam masalah akidah itu nggak boleh kita berinovasi, nggak boleh kita berkreasi, tidak boleh kita memunculkan sesuatu yang baru. Masalah takdir ini masalah akidah, masalah prinsip akidah, masalah rukun iman. Jadi mereka membangga-banggakan diri sebagai orang-orang yang membawa konsep baru yang menyalahi ijma' para ulama. Ini kan aneh ini. Sesuatu yang baru, kreasi dan inovasi dalam bidang akidah, tetapi mereka bangga-banggakan padahal itu menyalahi ijma' para ulama. Tidak ada memang satupun ulama yang membawa konsep, mengajarkan konsep takdir sebagaimana yang diajarkan dan dibawa oleh orang-orang Hizbut Tahrir.